Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi dan kedudukan ilmu fiqih dalam Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang apa sih pengertian ilmu fiqih itu? Apa sih pengertian ilmu ushul fiqih itu? Para ulama sepakat bahwa tindakan manusia, baik berupa perbuatan maupun ucapan, dalam hal ibadah maupun muamalah, berupa tindakan perdana maupun tindakan perdata, dalam syariat Islam itu semua masuk dalam lingkup wilayah hukum. Hukum-hukum itu sendiri ada sebagian yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada juga yang dijelaskan tidak ada di dalam keduanya. Dari kumpulan hukum-hukum tersebut yang berhubungan dengan tindakan manusia yang diambil dari nas-nas yang ada, maupun pembentukan hukum syariah yang berdasarkan dalil yang tidak ada nasnya, maka terbentuklah yang namanya ilmu fiqih. Ilmu fikih sendiri memiliki beberapa pendapat. Pendapat yang paling umum yaitu menurut syara', ilmu fikih adalah ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang hukum syariah yang perbuatan dan tindakannya diambil dari dalil-dalilnya yang secara detail. Dari kaidah dan pembahasan yang berhubungan dengan dalil syara' yang dapat untuk menetapkan hukum-hukum tertentu, maka timbullah yang namanya ilmu ushul fiqih. Ilmu ushul fiqih sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan tindakan-tindakan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua, saya akan membahas tentang objek kajian ilmu fiqih. Objek dan ruang lingkup kajian ilmu fiqih itu ada dua. Yang pertama yaitu hukum-hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili. Yang kedua yaitu dalil-dalil tafsili. Yang pertama yaitu hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Misalnya hukum haram tentang minum khamar, memakan daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Lawan dari hukum juz'i yaitu adalah hukum kulli. Hukum kulli merupakan hukum yang masih bersifat global dan belum menunjuk pada objek tertentu. Misalnya tema pembahasan hukum wajib yang dibagi menjadi berbagai macam bahasan. Jika hukum juz'i merupakan bahasan dari ilmu fiqih, maka hukum kulli merupakan bahasan dari ilmu ushul fiqih. Yang kedua yaitu dalil-dalil tafsili. Dalil tafsili adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili. Hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina merupakan hukum yang sudah dinas dalam Al-Quran, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hukum mendekatkan zina itu adalah haram. Dan dalil tafsili ini yang menjadi domain dalam ilmu fiqih. Yang selanjutnya yaitu objek kajian usul fiqih. Menurut Abdul Wahab Qallaf dari bukunya yang berjudul Ilmu Usul Fiqih, topik kajian usul fikih adalah dalil syara' yang sifatnya menyeluruh yang diambil dari hukum-hukum yang sifatnya juga menyeluruh. Contohnya yaitu ahli usul fikih mengkaji fikih dan kekuatan argumentasinya, lafaz am dan yang membatasinya, amar dan hukum yang ditunjukkannya, dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan fikih, objek dan ruang lingkup kajian usul fikih adalah hukum-hukum kulli yang bersifat umum. Misalnya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah dalam pembahasan yang masih bersifat global. Di samping itu, usul fiqih juga fokus membahas tentang dalil-dalil ijmali yang bersifat global. Misalnya am, khas, mutlak, muqayyad, qiyas, ijma' dan sebagainya.
Baik hukum maupun dalil secara global ini selanjutnya digunakan untuk analisis diktum-diktum dalam hukum Islam. Dari macam-macam dalil umum, ahli usul fikih mengkaji secara seksama dengan melakukan penelitian susunan kalimat atau metode, gaya, bahasa Arab, dan penggunaan-penggunanya yang mengandung dimensi syarok. Kajian usul fikih secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama, sumber hukum dengan semua seluk-beluknya, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya, yang ketiga yaitu persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan ilmu fikih. Tujuan mempelajari usul fikih maupun ilmu fikih dapat kita pahami dari beberapa aspek, yaitu sejarahnya, teori dan prakteknya, ijtihad dan aspek agamanya. Tujuan pembelajaran fikih adalah untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan secara menyeluruh, baik berupa dalil akli, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Mempelajari hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia, dan kaum muslimin harus bertafakuh dalam bidang akaid, akhlak, dan akaid keakhlakan. Sebagaimana diketahui, dua sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Quran yang memiliki 114 surat dan 6.236 ayat serta hadis yang jumlahnya ribuan. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat hukum, segala sesuatu telah jelas, namun pemahaman manusia tidaklah sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Disinilah peran faqih atau orang yang ahli dalam bidang fikih untuk menjelaskan maksud dan kehendak Allah. Menurut Al-Ghazali, hasil produk hukum fikih termasuk wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan sejenisnya. Melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan setiap dalil syar'ah sekaligus bagaimana menerapkan di lapangan. Penggalian hukum-hukum ini tidak boleh sembarangan, tapi memerlukan renungan dan pemahaman yang mendalam dari berbagai sumber yang jelas. Adapun yang menjadi fondasi fikih adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurut Imam Yazid, dalam buku Ilmu Fiqh dan Ilmu Usul Fikih yang diterbitkan pada tahun 2016, tujuan akhir ilmu fikih adalah mencapai keridhaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi. Tujuannya yakni memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam, serta sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang perbedaan fikih dan usul fikih. Ilmu fikih merupakan produk dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang seiring berkembangnya ilmu usul fikih. Ilmu fikih akan bertambah maju jika ilmu usul fikih mengalami kemajuan. Ilmu usul fikih adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperlukan atau diperoleh ketetapan hukum syara' yang harus diamalkan manusia. Logikanya itu kalau ilmu alatnya maju, maka pastinya produknya dalam hal ini fikih juga maju. Sedangkan usul fikih secara sederhana adalah cara atau metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Pengetahuan tentang metode dan tata cara memproduksi hukum-hukum syar'i melalui dalilnya itu yang disebut dengan usul fikih. Misalnya membasuh muka dalam wudu merupakan kewajiban dan salah satu unsur yang harus ada dalam rukun sholat. Bagaimana metode dan cara menghasilkan hukum wajib membasuh muka dalam wudu itulah garapan usul fikih. Proses apa yang harus ditempuh oleh seorang mujtahid melalui sumber-sumber hukum atau dari dalil syar'i sehingga menghasilkan hukum wajib. Sebagai perumpamaan yang sederhana, usul fikih adalah dasar-dasar kaidah atau teori yang menjadi rujukan para ahli fikih, yang kemudian ia dituntut untuk konsisten menggunakannya untuk mengintisarikan hukum syar'i yang bertumbuh dari nas, di mana kaidah usul mengutamakan yang bersumber dari dalil Al-Quran, kemudian As-Sunnah, sedangkan fikih adalah mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya yang menggunakan kaidah usul fikih. Bahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kaidah-kaidah ilmu fikih.
Istilah kaidah-kaidah ilmu fiqih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qaid al-fiqhiyah. Al-qaid merupakan bentuk jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan al-Asfihani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasan berarti fondasi atau dasar. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah fikih adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Secara kemaknaan, istilah ulama usul fikih, kaidah-kaidah fikih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam sebagai berikut. Pertama, menurut Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat kaidah-kaidah fikih umum atau kuli yang mencakup seluruh bagian-bagiannya atau juz'i. Di mana hukum yang juz'i itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau kuli. Yang kedua, dari An-Nadwi mengutip At-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum, mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dan bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Yang ketiga yaitu menurut As-Subki, kaidah-kaidah fikih adalah suatu perkara hukum yang bersifat kuli atau umum, bersesuaian dengan partikular-partikular hukum-hukum cabang yang banyak, yang darinya diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. Yang keempat yaitu menurut Az-Zarqa yang dikutip oleh Ar-Rahman, kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat kuli, yang bersifat umum, dalam bentuk-bentuk teks perundang-undangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara' yang umum pada peristiwa yang termasuk di bawahnya. Dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fikih itu adalah kuli atau umum, yang dirumuskan dari fikih-fikih yang sifatnya partikular atau juz'iyah. Jadi kaidah fikih adalah generasi hukum-hukum fikih yang partikular. Kendati pun demikian, menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat kuli, termasuk kaidah-kaidah fikih ini, ditemukan pengecualian, penghususan, penjelasan, dan perincian. Mungkin sekian dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila akhirihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.